Dana desa dipangkas Jakarta, perangkat desa terancam lumpuh. Sahabat cerita RN, beberapa hari terakhir para politisi di Jakarta, khususnya DPD, Dagri, dan Abdesi, membahas persoalan ADD 2026 yang akan tergerus. Kabarnya peraturan pemerintah akan diteken Prabowo, bahkan Permendesnya sudah disosialisasikan. Kalau melihat dari Undang-Undang Desa yang telah diundangkan tahun 2014, sebenarnya desa ini menjadi sesuatu yang strategis untuk dikembangkan karena masyarakat ada di desa, pemerintahan struktur terkecil ada di desa. Maka kali ini kami akan berbincang dengan tokoh Sumatera Utara, pernah jadi ketua KNPI Sumut, pernah jadi wakil wali kota Tanjung Balai, dan kemarin luar biasa hebat jadi PLT Golkar Sumut dan sukses melaksanakan musda. Tapi kali ini kami akan berbincang dengan sahabat kami Rolel Harahap sebagai ketua LPM daripada Sumatera Utara. Apa cerita Pak Rolel, Pak Ketua? Sehat ya? Mantap mantap. Oke, luar biasa. Kita ini sifatnya mengedukasi Pak Ketua, Ya, karena Pak Ketua adalah Ketua LPM Sumut. Kemarin ketemu perangkat-perangkat desa, ada KU, ada Sekdes, mereka sudah lemas. Gimana menurut Ketua dengan akan dipangkasnya ADD tahun 2026 ini? jadi begini, jadi istilahnya ini sebenarnya dana desa. Ya, Jadi dalam struktur APBDes kita itu ada pendapatan, pendapatan itu terdiri dari pendapatan asli desa, betul. PADes. Pendapatan asli desa ini bisa dari BUMDes, bisa dari aset desa yang produktif, disewakan dan lain sebagainya. Kemudian ada dana transfer di desa itu. Dana transfer ini dua. Yang pertama transfer dana desa yang dari APBN. Itulah yang istilah Pak Ronald dipangkas itu. Ya, Kemudian sebenarnya ADD sendiri, alokasi dana dan ya, desa itu dari kabupaten atau kota, yang itu pengalokasiannya DAU plus dana bagi hasil di sebuah kabupaten, itu 10%-nya didistribusikan, ditransfer ke desa-desa. Jadi yang kalau tadi ceritanya dana desa terjadi penurunan, yang memang penurunan. Jadi kalau yang kita lihat ya, yang tahun 2025 dana desa itu secara nasional kan 71 triliun. Nah, benar. untuk 2026 ini menjadi 60,6 Anjlok, anjlok. triliun. Nah, Anjlok karena memang pergeseran anggaran yang jadi banyak. 25T kabarnya, Pak Ketua. Jadi begini, 60,6 triliun itu 25 triliun menjadi dana desa reguler. Ah, Dana oke. desa reguler, kemudian sisanya itu dititip Di pos lain. di pos lain ke Himbara Ya, dan BSI, karena bank-bank negara inilah yang akan menyalurkan kredit kepada koperasi desa Merah Putih di Indonesia. Jadi harus ada, karena untuk menyalurkan kredit ini kan bank-bank juga kan terikat dengan undang-undang perbankan. Jadi ya, harus ada dana yang menjaminnya. ya, Dana penjaminan ya, pemerintah inilah yang diambil dari dana desa ini, ya, disimpan ke bank-bank pemerintah, ya, oleh bank-bank pemerintah nanti koperasi boleh mengambil kredit melalui ya. koperasi Merah Putih di desa ini dengan alokasi maksimum 3 miliar per desa. Oke, secara organisasi nih, publik ini mau tahu nih, LPM ini di mana ini posisinya dengan gonjang-ganjing sekarang ini? Jadi Apalagi LPM ini kan sebenarnya organisasi yang dibentuk pemerintah. Secara historis ini bagian daripada LKMD dulu yang berada di desa ini. Gimana ya posisi Pak Ketua ini dengan keberadaan kasus inilah dulu kita bilang? jadi begini, Nah, jadi di desa itu ada namanya unsur pemerintahan desa. benar. Unsur pemerintahan desa itu terdiri dari siapa? Kepala desa dan BPD, Ya, Badan badan Permusyawaratan pengusaha Desa, DPR-nya itu kan? DPR desa. Nah, Mereka lah yang membicarakan merumuskan anggaran. anggaran, Ya, termasuk mensahkan anggaran, termasuk membuat peraturan desa. ya, Kepala desa dibantu oleh perangkat desa, betul. ya, termasuk sekdes, Ya, KAUR, dan KAUR lain tadi ya. sebagainya. Nah, ini semua unsur pemerintahan desa.
Di satu sisi lagi ada namanya unsur lembaga kemasyarakatan desa, LKD. LKD. Lembaga kemasyarakatan desa ini siapa-siapa aja. Di situ termasuk PKK, termasuk Karang Taruna, termasuk Posyandu, Ya, termasuklah LPM, ya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dulu ya, namanya ya, LKMD di zaman Orde Baru. Sesudah reformasi berubah, bertransformasi menamakan dirinya menjadi LPM. Jadi PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM, bahkan RT RW. Hanya saja kalau di Sumatera Utara lebih populer dengan istilah lingkungan dusun. lingkungan, ya. Nah, itu semua adalah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jadi dia representasi masyarakat. Sedangkan kepala desa bersama BPD itu adalah unsur pemerintahan desa. Jadi terkait dengan gonjang-ganjing dana desa Posisi ini tuh, Bapak dulu ini, ah, publik mau tahu ini, LPM ini di mana ini? jadi LPM yang ada di desa dan kelurahan itu salah satu lembaga kemasyarakatan desa. Ya, Sama-sama PKK, sama-sama Karang Taruna, sama aja. Hanya saja PKK mengurusi perempuan dan ibu-ibu, kesejahteraan persoalan-persoalan keluarga. gender, kan? Karang Taruna Ya, mengurusi anak-anak anak-anak muda. muda. Posyandu fokusnya kepada kesehatan ibu dan anak, stunting dan lain sebagainya. Sedangkan LPM ini fokusnya bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta menggerakkan semangat gotong royong yang ada di desa. Itulah LPM. Jadi kita itu sama. Nah, sedangkan LPM yang ada di itu kan basicnya di desa. Inilah yang berkumpul menjadi LPM, ada forumnya di LPM di kecamatan. Nanti kalau Kabupaten tidak kota. selesai disampaikan ke kabupaten kota. Kalau tidak selesai disampaikan ke provinsi. Jadi kami yang ada di provinsi, di kabupaten dan kecamatan ini tugas kami sebenarnya bagaimana meningkatkan kapasitas building daripada rekan-rekan LPM yang ada di desa itu untuk bisa sejajar atau kemampuannya baik untuk bisa bermitra dengan kepala desa dan BPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oke, saya mau masuk yang terakhir soal meningkatkan kapasitas building. Saya, lihat ini media sosial dan juga yang begitu, luar biasa supaya cepat nyampe ini, salah satu alasan pemangkasan ini sebenarnya soal bagaimana, tata kelola desa ini yang dianggap belum begitu baik, apalagi kalau dicek, ya banyak juga nih kades-kades ini masuk MUI. Gimana nih menurut Pak, Ketua LPM Sumut? Ya memang 2 tahun, 3 tahun terakhir ini tidak terjadi. Dulu kan selalu kepala desa, sekretaris desa, Ah, perangkat desa, sedikit-sedikit bintek, bener. sedikit-sedikit bintek, kan gitu kan. Iya, Dengan menggunakan dana-dana dana desa desa. tersebut. Saya juga selalu protes, yang sebenarnya yang mau ya kalau bintek kepala desa, sekretaris desa bolehlah, tapi jangan terus-terusan setiap tahun atau 3 bulan sekali kan, dipanggil kan gitu kan, Iya, dengan menggunakan dana desa dana desa, tersebut. iya, Sebenarnya yang ingin kita tingkatkan kapasitasnya kan masyarakat desa. betul. Masyarakat desa itu ditingkatkan keterampilannya, kemampuannya berwira swasta, kemampuannya bertani, kemampuannya nelayan, kemampuannya berternak dan lain sebagainya. Yang sebenarnya mau ditingkatkan itu adalah kemampuan masyarakatnya. Nah, masyarakat itu siapa? Anak-anak mudanya Karang Taruna, Iya, ibu-ibunya PKK. Kalau untuk meningkatkan kesehatannya ada kegiatan posyandu. Untuk kegiatan masyarakat yang lebih luas ada LPM. Makanya saya selalu mendorong teman-teman LPM itu silakan dong dibicarakan dalam penyusunan APBDes agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat itu lebih banyak daripada kegiatan-kegiatan yang hanya mendidik aparatur desa tadi. iya. Pak Ketua, ini kan, desa sekarang ini banyak ini mendirikan BUMDes, dan beberapa hari lalu saya ketemu ketua BUMDes di desa Marindal itu udah, lemas bahkan mundur, bahkan perangkat desa pun sebenarnya sudah mulai uring-uringan. Pertanyaan saya, Presiden Prabowo Gibran ini cita-citanya yang keenam itu membangun dari desa. Ya. Ah, saya lihat jadi kontraduktif ini, gimana nih pemerintahan ini? Siapa lagi yang mau, eee, jadi panutan di dalam kepemimpinan memerintah ini? Jadi kan gini, Hmm. memang Ya. ini kan Jadi tidak ada sinkron dengan program Cita itu saya lihat ini.
Artinya kan bukan tidak sinkron, yang membangun dari desa itu tetap menjadi fokus pemerintahan ini. Ya. Cuma caranya, pemerintahan yang lalu lewat BUMDes. Ya. Nah, kalau BUMDes ini kan sama dengan BUMD. Kalau kalau di modal tingkat kerjanya kabupaten, jadi gede itu Pak. iya. Jadi penyertaan modal diambil dari dana Dana desa, ya, ya, kemudian BUMDes ini mengelola usaha, ya, kemudian hasil usahanya dimasukkan menjadi PADes, betul. pendapatan Pendapatan desa. asli desa. Oke. Ah. Sedangkan pemerintahan Prabowo ini lebih cenderung kepada koperasi. Kalau koperasi itu konsepnya kan kumpulan orang. Kumpulan orang diharapkan seluruh masyarakat desa menjadi anggota koperasi. Ya. Nanti ada keuntungan, sama-sama usaha, sama-sama kegiatan usaha, dan baik BUMDes maupun koperasi sama kegiatan usaha. Tapi kegiatan usaha di koperasi, kalau dia punya untung namanya SHU. Iya, SHU ini iya, dibagi kepada iya. anggota-anggota yang tidak lain adalah masyarakat desa. Di situ perbedaannya. Kalau tadi keuntungan BUMDes masuk ke anggaran desa Desa. menjadi PADes, dan PADes ini bisa digunakan hanya untuk kegiatan para aparatur desa saja. Tapi secara prinsip-prinsip yang namanya, mengelola sebuah, BUMDes, Hmm. ini kan sudah sempat bahwa mereka mendapat anggaran dana desa. Sehingga kalau kita bilang bagaimana kalau untuk mengentaskan kemiskinan, menampung karang taruna itu bisa bekerja, 2-3 tahun lalu itu ada anggarannya, sekarang langsung kosong, ini kan langsung amblas ini, Pak. Di sisi lain, sebenarnya keuangan negara ini kan memang sulit sekarang keuangan ini, Pak. Kemudian Prabowo strike dengan dana desa, apa ini, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, MBG, ya diplotnya lah ke sana. Jadi sebenarnya akal-akalan juga ini. Gimana ini menurut LP apa ini, Nah sekarang Ketua kan, LPM ini? sekarang kalau pemikiran yang kita baca, ya kita pun kan di daerah. Ya, ya, Kebijakan itu kan berasal di di pusat kan Jakarta, gitu ya. kan. Mereka kan suntik MBG supaya terjadi juga proses dinamisasi ekonomi di desa. Ya, Karena bahan-bahan yang diolah di dalam apa ini, makan bergizi gratis ini adalah ya, produksi lokal. Kan itu yang ya, ya, diharapkan. Sehingga bergeraklah perekonomian. Kemudian di satu sisi kemudian Koperasi Merah Putih. ya, Walaupun dana desa itu tadi ditaruh ke bank ya, ke bank Himbara dan Himbara, ya. BSI, kan diharapkan koperasi ini bisa muncul untuk mendapatkan kredit yang alokasinya satu koperasi sampai 3 miliar dengan bunganya sangat rendah, 6% setahun dengan Hmm, tenor 6 tahun, iya, bahkan masa tenggangnya, grace period-nya bisa 6 iya, bulan sampai 12 bulan. Ini adalah sebuah bentuk keuangan yang sangat murah, murah kalau bisa digunakan oleh Koperasi Merah Putih. Nah, bagaimana ini kita misalnya katakanlah di Sumatera Utara, ya kita harus bekerja keras bahwa Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan yang ada di Sumatera Utara ini betul-betul bisa mendapatkan dana himbara itu, dan itu sangat tergantung kepada proses, eee eee, sumber daya manusia yang di koperasi masing-masing desa dan kelurahan itu. Sekarang misalnya dari 6.000 desa yang ada di Sumatera Utara, katakanlah iya, separuh saja yang bisa dapat kredit. iya, 3.000 Pak. iya. 3.000 kali 3 miliar itu udah sampai 9 T loh. Kalau ini. Kalau kalau Nah, jadi ya, tentang itu saya dapat data nih, ah, 5.417 desa ah, 2025 ah, itu anggarannya 3,29 T. iya benar, 2026 nanti tinggal 1,78 T. iya benar. Karena 2025 kan rata-rata satu desa itu kan 1, sekian. Ya. Sekarang cuma 330 Yang juta. pertanyaan saya Pak Aurel, Pak Ketua, anggaran itu kan akan bisa menggerakkan pelayanan publik di desa, Mhm. menggerakkan publik dengan tadi perangkat desa. Nampaknya ini karena anggarannya tinggal bisa 3% dari situ, ya memang seperti tema kita ini ya perangkat desa akan lumpuh ini. Gimana menurut Bapak ini? Itu salah, salah Pak. Untuk gaji kepala desa, untuk gaji BPD, untuk operasional mereka, Ya, itu diambil dari dana alokasi dana desa yang dari kabupaten Pak. Yang dari kabupaten. Kabupaten itu kan mentransfer juga ke desa. ya, Itu, hitungannya DAU plus dana bagi hasil yang ada di kabupaten, 10%-nya itu harus disalurkan ke desa. Itulah untuk gaji kepala desa, gaji BPD, operasional mereka. ya.
Kalaupun ada staf-staf yang diberdayakan standar. Jadi kaum jadi kaum itu kan jadi itu nggak berkurang, nggak berkurang. Yang ya, berkurang itu adalah selama ini dana reguler dana desa yang biasanya 1, sekian triliun miliar tinggal 250, diambil 3% bisa digunakan. Sekarang kan rata-rata tinggal 300 juta lah. 250 ke tiga 300 ratus ya. juta kan diambil 3% sedikit lah. Memang sedikit. Ya memang, nah sekarang bagaimana mensiasatinya? Sekarang makanya fokusnya perangkat desa itu harus bisa mampu meningkatkan kualitas pengurus koperasi merah putih yang ada di desa. Ya, Sehingga mereka bisa mengakses bank himbara itu sehingga mendapatkan kredit. Tadi Bapak bilang 3, sekian triliun tadi kan. 2025 3,29 triliun, Sekarang tinggal 178. Oke. Sekarang dari hampir 6.000 desa itu katakanlah 1.000, 5.417 yang dapat. katakanlah 1.000 desa. Ya, Koperasi Merah Putihnya mampu mengakses bank ya, dengan 3 miliar. 3T. 3T. Jadi Tapi kan masih andai itu, Pak. Hah? Andai dan kalau. Pak, kalau satu pun koperasi di Sumatera Utara ini tidak bisa mengakses kredit yang Ya. pelapornya 3 miliar per desa itu, Ya. satu pun nggak ada, ya kita rugi lah. Ya, betul. Nah, tentu bagaimana perangkat desa ini dengan program yang akan digelontorkan pemerintah ini tidak menjadi sebuah eh, kredit di pemerintahan desa. Dan satu sisi Sumut ini kan Pak ada kekayaan kita. Jadi desa itu dengan masyarakat adat desa di beberapa daerah-daerah provinsi Sumatera Utara ini ada. Dan bahkan saya baca itu nanti anggaran-anggaran yang untuk memang menghidupkan masyarakat adat desa itu udah nggak ada lagi, uangnya mati lah itu Pak katanya. Gimana menurut Bapak? Desa ini kan ada masyarakat lokal desa itu, apa itu kekayaan lokal wisdom kita Iya. gitu. Apalagi kita ini ada orang Batak kan marga-marga gitu. Jadi itu dia ada namanya Permendagri nomor 18 tahun 2018 Ya. tentang LKD dan LAD. LKD tadi Lembaga Kemasyarakatan Desa Betul. yang terdiri dari Karang Taruna, Posyandu, Ya, LPM ya, itu. Kemudian LAD, Lembaga Adat Desa. ya. Jadi dimungkinkan lembaga adat desa itu terbentuk berdasarkan regulasi. Iya, iya. Nah sekarang bagi desa yang ingin ada lembaga adat desanya harus membentuk Perdes, peraturan desa. Peraturan Betul. desa yang dibentuk oleh kepala desa bersama Masyarakat BPD, itu ya. BPD lah tadi. Ya udah dibentuk aja dan boleh didanai lewat dana APBDes. Nah, Itu yang nggak ada persoalannya lagi duit itu. dana APBDes sudah berkurang. Betul. Dana transfer, dana desa Ah, tadi sudah berkurang. Dari hampir berkurang tinggal 30% lagi. Betul lah. Tinggal 30%. Mau tidak mau memang yang harus ditingkatkan dana PADes, pendapatan asli desa. Ya. Makanya kalau bisa koperasi desa Merah Putih ini bagus, itu sudah diatur. SHU, koperasi Merah Putih di desa itu 20%-nya itu menjadi pendapatan asli desa. Oke, oke. Jadi makanya pertarungan itu di koperasi Merah Putih ini, Pak. Pertarungan Ya. pertama, bisakah koperasi Bapak tadi desa mana tadi? Marindal. Desa Marindal ini mampu mengakses yang 3 miliar itu, koperasinya itu. Koperasi udah dibentuk. Ya. Udah ada pengurus, Ya. semuanya. Ya. Nah sekarang mampukah eee, Itu yang belum jalan kan? ya berarti kan termasuk kita bagaimana mengupayakan meningkatkan kualitas para pengurus koperasi itu, supaya mereka mempunyai rencana, mempunyai kegiatan yang bisa meyakinkan pihak bank sehingga dana 3 miliar itu bisa mereka akses. Oke, ini menarik ini ceritanya Pak Ketua, tapi waktu kita singkat ini. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Hmm, Dari perspektif politik ini, hmm. nampaknya Jakarta ini strict dengan programnya yang memang kalau bisa dikatakan ini adalah sangat-sangat, kontra dengan kepentingan masyarakat desa. Bagaimana Bapak melihat itu? Ini kan akhirnya dicurigai nih, bahwa pemotongan ini semata-mata hanya untuk meloloskan dan memuluskan, apa itu yang namanya kepentingan Presiden Ansih soal MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Nah sekarang masalahnya kan di situ. Waktu kita mentransfer dana desa, rata-rata setiap desa 1, sekian miliar.
Apakah terjadi pertumbuhan ekonomi di desa selama mulai tahun 2015 ya? Ya, 2015 dana desa ini, mulai. Ya, mulai sampai dengan 2025, ya. ya alokasinya dia rata-rata 1 miliar 10 10 tahun ini. tahun, 10 tahun berjalan. Tentu kan banyak juga kajian-kajian mengenai begitu bahwa pengaruh dana desa itu tidak signifikan dengan dana yang dikucurkan, tidak sebanding dengan dana yang dikucurkan dengan kenaikan-kenaikan kesejahteraan bagi masyarakat desa itu. Nah, tentu kalau kita diskusi panjang, Betul, betul, penyebabnya betul, banyak. ya. Makanya sekarang disalurkanlah melalui kegiatan MBG Ya. supaya ada kegiatan produktif dinamika dinamika ekonomi di desa. Kemudian lewat koperasi merah putih. Ya, Kalau dia bisa mengakses perbankan, itu yang tadi saya katakan di Sumatera Utara, kalau ada 1.000 benar. koperasi bisa mengakses Kalau itu tiga luar miliar. biasa, Pak. Berarti kan Itu masih 1.000. Nah, Kalau separuh aja berarti ada 2.700 kan? Udah luar biasa itu. Oke, terakhir Pak Ketua. ya. Sebagai Ketua LPM ini, dan LPM ini kan mitra teman-teman perangkat desa itu. Apa saran Pak Ketua ini terhadap perangkat desa kita dan kepala desa ini supaya mereka tidak jadi agak miris dan hilang percaya diri nih untuk mengelola desa ini? Jadi kita sarankan kepada Pak Kepala Desa agar selalulah melibatkan masyarakat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang di desa tersebut. Jadi keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan desa, baik pengelolaan dana maupun pengelolaan kebijakan yang ada di desa itu, dengan makin banyak melibatkan masyarakat itu akan memudahkan dia dalam mengatur atau dalam rangka membina atau dalam rangka mempercepat proses pembangunan di desa. Nah, masyarakat itu representasinya siapa? Ya kalau anak muda ada Karang Taruna, kalau ibu-ibu ada KPKK, ada LPM, ada Posyandu, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang adat yang ada hidup di desa-desa. Jadi selalulah melibatkan masyarakat desa setiap kebijakan-kebijakan yang ingin diambil di tingkat desa. Oke, terima kasih. Sahabat cerita RN, bincang-bincang tentang dana desa yang akan sudah pasti dikurangi, kita harapkan tidak berdampak luas dan mengakibatkan perangkat desa menjadi akhirnya tidak bersemangat atau bahasa kita anak Medan ini jadi letoy. Kita harapkan bahwa anggaran yang ada bisa dikelola dengan baik dan memang sudah 10 tahun ini anggaran dana desa, tapi lewat pemerintahan sekarang bahwa dana desa yang ada itu tidak hanya untuk ditempatkan di alokasi dana desa, tapi sudah bisa lewat yang namanya diversifikasi di kegiatan-kegiatan MBG, kegiatan sekolah rakyat, dan kegiatan Koperasi. koperasi merah putih. Harapan kita desa bisa tetap bersinar. Terima kasih, salam sehat. Salah